The world's largest flour mill complex. One of the world's biggest instant noodle producers. Among Indonesia's major vertically integrated agribusinesses. The nation's most extensive distribution operations. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Fauzan Akbar dari kelas 2O Manajemen. Pada kali ini saya akan memaparkan hasil proposal mengenai PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Baik. Nah, ada beberapa poin topik pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, profil bisnis PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang kedua, aktivitas bisnis internasionalnya. Yang ketiga, penerapan BMC pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dan yang terakhir, yang keempat, ialah analisis SWOT pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu profil bisnis PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini didirikan oleh Sudono Salim pada tahun 1990. PT Indofood Sukses Makmur Tbk ialah perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan makanan yang memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman. Produk-produk yang dihasilkan dari PT Indofood ini diantaranya mie instan, makanan ringan, tepung terigu, minyak goreng, dan masih banyak lagi produk-produk dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini. Perusahaan ini bertempat di ibu kota Jakarta, tepatnya di Sudirman Plaza, Indofood Tower, Jalan Jenderal Sudirman, K7678 Jakarta, Indonesia. Selanjutnya, sejarah perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini didirikan oleh Sudono Salim pada tanggal 14 Agustus 1990. Pada mulanya, tahun 1950, Indofood didirikan oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma. Namun, kepemilikan saham awalnya tercatat atas nama Sutoyo Kurniawan dan Herianto Setiadi. Pada tahun 1992, PT Sanmaru melalui anak perusahaan Jangkar Jati Group diambil alih seluruh sahamnya oleh Salim Group milik Sudono Salim. Kemudian pada tahun 1994, PT Panganjaya Inti Kusuma berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur, lebih jelasnya pada 5 Februari 1994. 18 perusahaan-perusahaan makanan grup Salim digabungkan ke PT Panganjaya pada 12 Februari 1994. Di antaranya PT Sanmaru Food Manufacturing atau Pabrik Indomie, PT Sarimi Asli Jaya, PT Multiguna Agung, PT Aneka Pangan Dwi Tama, PT Indofood Interna Corp, PT Sanmaru, PT Lambang, PT Indocipta, dan yang lainnya. Dan pada tahun ini juga PT Indofood mengadakan pencatatan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dengan melepas 2,75% sahamnya pada 14 Juli 1994 dengan harga 6.200 per saham dan juga melepas 20% sahamnya dalam bentuk obligasi di pasar internasional. Dan dalam beberapa dekade ini, Indofood telah berubah menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak pedagang eceran. Dan tentunya PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah menjadi perusahaan yang go internasional. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa, terutama produk mie instan
yang bernama Indomie yang telah berhasil diekspor ke lebih 60 negara di dunia. Kemudian, visi dari perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini ialah a Total Food Solution Company, atau bisa diartikan perusahaan solusi makanan total. Maksudnya ialah PT Indofood ini akan terus berusaha untuk selalu total dalam operasinya dan memberikan solusi dari kebutuhan yang ada. Kemudian, misi perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini diantaranya yang pertama, untuk memberikan solusi berkelanjutan untuk kebutuhan pangan. Yang kedua, untuk terus meningkatkan karyawan, proses, dan teknologi perusahaan. Yang ketiga, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Dan yang keempat, untuk terus meningkatkan nilai pemangku kepentingan. Selanjutnya, produk-produk PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini diantaranya yang pertama yaitu produk mie instan. Nah, produk mie instan ini terdiri dari Indomie, Popmie, Sarimi, Supermie, Intermie, mie telur, cap 3 ayam. Yang kedua, produk PT Indofood Sukses Makmur Tbk ialah produk saus dan bumbu yang terdiri dari Indofood sambal, Indofood tomato kecap, Indofood soy sauce, bumbu instan Indofood, dan Indofood racik. Yang ketiga, produk makanan ringan dari PT Indofood. Di antaranya Ciki, Citato, Jetzi, Kitela, dan Maxicon. Yang keempat, produk PT Indofood ialah produk makanan bayi dan sereal. Di antaranya Promina, Sun, Go Fit, Go Well. Dan yang kelima, produk susu Indofood. Di antaranya Indomilk, 3 sapi, Creamer, Milk Kuat, Cap Enak, dan es krim Indofood. Produk Indofood ke-6 ialah produk tepung dan pasta. Di antaranya Segitiga Biru, Lafonte, Kunci Biru, Lencana Merah, dan Cakra Kembar. Yang ketujuh, produk minyak dan margarin PT Indofood, di antaranya Bimoli, Palmia, dan minyak salad Selamat. Dan yang terakhir, produk PT Indofood Sukses Makmur Tbk ialah produk minuman, di antaranya Fresh, Ica-Oca, Club, dan Fruitamin. Nah, selanjutnya strategi PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini terdiri dari 6 strategi, yakni forward integration atau integrasi ke depan, backward integration atau integrasi ke belakang, integrasi horizontal, market penetration atau penetrasi pasar, market development, dan product development. Strategi pertama PT Indofood Sukses Makmur Tbk ialah forward integration atau strategi integrasi ke depan. Yang dimaksud strategi integrasi ke depan atau forward integration ialah strategi yang dijalankan dengan meraih kendali atas jalur distribusi mulai dari distributor hingga retailer. Wujud dari kendali atas jalur distribusi ialah mendirikan sendiri jalur distribusi. Contoh, PT Indofood Sukses Makmur Tbk mempunyai jalur distribusi yang efektif untuk mendistribusikan produknya ke pasar dengan mengakuisisi perusahaan distributor yaitu PT Indomarko Adiprima sebagai distributor utama yang memiliki jaringan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, strategi integrasi ke belakang atau backward integration. Nah, strategi integrasi ke belakang atau backward integration merupakan strategi untuk mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pemasok kebutuhan. Strategi ini sangat cocok ketika pemasok perusahaan saat ini tidak dapat diandalkan karena terlalu mahal atau tidak memenuhi kebutuhan perusahaan. Sebagai contoh, PT Indofood mengakuisisi PT Bogasari Flour Mills untuk memenuhi kebutuhan tepung dalam memproduksi mie instan sebagai bisnis utama Indofood. Nah, strategi yang ketiga PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini ialah strategi integrasi horizontal, di mana
Strategi ini mengacu kepada strategi yang mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pesaing perusahaan. Merger, akuisisi, dan pengambil alihan antar pesaing memungkinkan meningkatnya skala ekonomi dan mendorong transfer sumber daya dan kompetensi. Contohnya ialah Indofood membeli atau menguasai Supermi dan Sarimi yang menjadi pesaing bagi produk Indofood, yaitu Indomie. Yang keempat, market penetration atau penetrasi pasar. Strategi ini dijalankan untuk meningkatkan market share dari produk yang ada saat ini pada pasar yang ada saat ini melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih gencar. Cara melaksanakan strategi penetrasi pasar dengan mengkombinasikan pemasaran, promosi, dan harga. Contohnya ialah dalam strategi penetrasi pasar, Indofood telah memperbanyak tenaga penjual, menambah biaya advertising, menawarkan promosi penjualan ekstensif, dan meningkatkan publikasi. Strategi kelima ialah market development atau pengembangan pasar. Nah, strategi pengembangan pasar ke new market ini dijalankan dengan memperluas area geografi baru, menambah segmen baru, mengubah dari bukan pemakai menjadi pemakai, menarik pelanggannya pesaing. Sebagai contoh, Indofood mendistribusikan produk-produknya secara luas, bahkan sampai ke warung-warung kecil, dengan dukungan Indomarko sebagai distributor guna melakukan pengembangan pasar yang lebih luas. Dan yang terakhir, strategi PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini adalah product development atau strategi pengembangan produk, di mana strategi ini merupakan strategi yang dijalankan untuk menaikkan penjualan dengan memperbaiki atau memodifikasi produk yang ada saat ini. Pada intinya, strategi ini melakukan atau menciptakan inovasi baru untuk pengembangan produk. Contohnya ialah PT Indofood mengeluarkan produk mie instan dengan merek Indomie yang mempunyai banyak varian rasa dan terus menciptakan inovasi-inovasi baru. Dengan menciptakan produk-produk yang berbeda dan produk dari perusahaan lain, konsumen akan lebih tertarik dan mau saja membeli dengan harga yang lebih mahal yang dikarenakan oleh perbedaan tersebut. Beranjak ke pembahasan kedua, yaitu aktivitas bisnis internasional PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini adalah salah satu MNC atau Emerging Multinational Corporation di Indonesia yang telah berdiri sejak 14 Agustus 1990 oleh Sudirman Salim dengan PT Panganjaya Inti Kusuma dan memiliki berbagai kegiatan usaha yang telah beroperasi sejak awal tahun 1980-an. PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini memiliki beberapa grup bisnis di bawah naungannya, yaitu produk konsumen bermerek atau CBP atau Consumer Branded Product, Bogasari, agribisnis, dan distribusi. Nah, PT Indofood CBP Sukses Makmur merupakan salah satu kelompok bisnis di bawah PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini, di mana produk terkenalnya ialah mie instan yang bernama Indomie. Menurut majalah Forbes 2016, PT Indofood CBP masuk ke dalam peringkat 20 besar perusahaan terbaik di Indonesia dengan total penjualan 32 triliun. Kiprah PT Indofood CBP di dunia juga tidak perlu diragukan lagi, di mana produk mie instan milik perusahaan ini menjadi produk yang laris ke-8 di seluruh dunia. Saking populernya mie instan di Indonesia sehingga dapat ditemukan di mana-mana. Di Indonesia penjualan domestik porsinya melebihi 90% dari hasil produksi dan sisanya 10% didistribusikan ke pasar internasional. PT Indofood CBP masih mengutamakan pusat produksi dan penjualannya di dalam negeri, yaitu di Indonesia. Akan tetapi, ekspansi PT Indofood CBP ke luar negeri juga tidak dapat dikatakan lamban. Tercatat, sampai tahun 2015, produk-produk Indofood CBP masih diekspor ke lebih dari 80 negara, dan dari kegiatan ekspor tersebut menghasilkan pendapatan sebesar 100 juta USD atau 8% dari total penjualan Indofood CBP secara keseluruhan. Penyebaran produk-produk Indofood sudah hampir menjangkau seluruh benua, mulai Amerika, Eropa, Timur Tengah, Asia, dan Afrika. Tidak hanya produk ekspor, Indofood juga
berani membangun pabrik mie instan di beberapa negara seperti Malaysia, Saudi Arabia, Nigeria, Suriah, Mesir, Serbia, dan Sudan yang terbesar di Maroko. Total saat ini ada sekitar 16 pabrik yang tersebar di berbagai dunia. Dilihat dari jumlahnya, pabrik yang didirikan Indofood di Afrika cukup banyak dan rencananya akan dibangun kembali di dua negara lain di benua Afrika, yaitu Afrika Selatan dan Mozambik. Perusahaan multinasional yang tertarik untuk berinvestasi di Afrika tidak terlalu banyak, dan itu pun menyasar negara-negara yang keadaan ekonomi, sosial, dan politiknya masih stabil. Salah satunya ialah Nigeria. Nah, Nigeria ini telah menjadi pasar mie instan terbesar ke-12 dunia, di mana penduduk setempat mengkonsumsi sebanyak 1,76 miliar bungkus mie per tahun. Meskipun terdapat 16 produk mie instan di Nigeria, mie instan merek Indomie tetap menjadi pemimpin hingga saat ini, memainkan peran besar dalam perkembangan mie instan dan masih menjadi raja di pasar Nigeria. Pencapaian Indofood di Nigeria sangat baik dengan ekspansi produk mie instan dengan merek Indomie sehingga bisa mengalahkan pesaing lainnya. Kita bisa lihat dan simpulkan bahwasanya PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini merupakan perusahaan yang luar biasa berkembang pesat, tidak hanya memasarkan di lokal saja, melainkan ekspansi dan mendirikan beberapa pabrik produk unggulan mereka di mancanegara, yaitu produk mie instan yang bernama Indomie. Pembahasan yang ketiga ialah penerapan model bisnis kanvas pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, sebelum saya membahas bisnis model kanvas pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari bisnis model kanvas. Memiliki bisnis yang sukses ialah impian setiap pengusaha. Oleh karena itu, penting bagi pengusaha merancang bisnisnya sebaik mungkin. Salah satunya menggunakan bisnis model kanvas. Lalu apa sih yang dimaksud bisnis model kanvas? Seperti apa bisnis model kanvas itu? Nah, bisnis model kanvas atau biasa disingkat BMC adalah kerangka manajemen sebuah bisnis yang dibuat untuk merancang bagaimana strategi bisnis akan dijalankan. Dengan kerangka sederhana, BMC akan memudahkan para pengusaha melihat gambaran tentang sebuah ide bisnis dan rencana realisasinya dengan cepat. Pada intinya, BMC merupakan rencana bisnis pengusaha dalam membangun sebuah usaha untuk melihat gambaran bisnis yang akan dibangun. Berikut penerapan bisnis model kanvas pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Di antaranya ada 9 elemen, terdiri dari key partner, key activities, key resources, cost structure, value proposition, customer segment, channel revenue stream, dan customer relationship. Nah, elemen pertama pada bisnis model kanvas ialah customer segment, di mana customer segment ini ialah segmentasi pelanggan yang merupakan elemen yang menentukan siapa saja pelanggan yang mungkin membeli produk perusahaan. Istilahnya, segmentasi pelanggan ini ialah target market perusahaan yang dituju. Nah, customer segment pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini sangat jelas. Perusahaan menargetkan pemasaran kepada toko-toko retail, pasar tradisional, convenience store, atau toko serba ada, dan juga menargetkan pasar internasional dengan mengekspansi ke luar negeri. Yang kedua, elemen value proposition. Nah, ketika sudah tahu target konsumennya, perusahaan perlu menentukan kenapa perusahaan perlu membuat produk tersebut.
Apa manfaatnya bagi konsumen? Istilahnya value proposition merupakan nilai yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen yang akan menggunakan produk perusahaan. Bisa kita lihat bahwasanya nilai yang ditawarkan perusahaan atau value proposition PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini diantaranya menjadi solusi makanan total sesuai visi perusahaan. Yang kedua, produk-produk dengan harga yang terjangkau. Dan yang ketiga, keahlian cita rasa yang luar biasa. Dan terakhir, yang keempat, jangkauan distribusi yang luas. Elemen yang ketiga ialah channel. Channel ini ialah sarana interaksi antara pelanggan dengan perusahaan baik untuk tujuan promosi atau membeli produk dan layanan perusahaan. Channel pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini diantaranya distribusi skala besar dan pusat distribusi manual. Yang keempat, customer relationship. Nah, customer relationship ini ialah menentukan bagaimana perusahaan bisa berkomunikasi dengan customer atau pelanggan. Customer relationship perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini diantaranya dengan advertisement atau menayangkan iklan kepada pelanggan, menyediakan call center untuk pelanggan, serta membuat platform sosial media untuk dapat berkomunikasi sebagai sarana promosi. Nah, elemen kelima dalam BMC ialah revenue stream. Revenue stream ini ialah sumber pendapatan perusahaan. Revenue stream pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini diantaranya ialah produk penjualan produk perusahaan dan dari setiap anak usaha PT Indofood. Yang keenam, key activities. Key activities ini ialah elemen bisnis model canvas yang menjelaskan bagaimana operasional bisnis berjalan. Intinya key activities ini merupakan kegiatan atau aktivitas operasional perusahaan. Key activities pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini diantaranya mengolah bahan dan memproduksi. Yang kedua, pengemasan. Selanjutnya, mendistribusikan dan pemasaran produk serta ekspansi ke luar negeri. Yang ketujuh, elemen key resources. Key resources ini adalah sumber daya yang harus dimiliki perusahaan dalam menjalankan usaha dan aktivitas operasional. Nah, key resources pada perusahaan PT Indofood jelas diantaranya modal, bangunan, karyawan, bahan baku, alat produksi, pendistribusian, dan sebagainya. Yang kedelapan ialah key partner. Key partner ini merupakan daftar sumber daya di luar perusahaan yang dibutuhkan agar bisnis berjalan dengan baik. Nah, key partner PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini diantaranya perusahaan Bogasari, yaitu divisi PT Indofood sendiri, lalu perusahaan agribisnis atau anak usaha PT Indofood, dan packaging, dan juga pendistribusian. Nah, yang terakhir, elemen BMC ialah cost structure. Cost structure ini berisikan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan bisnis perusahaan. Cost structure ini pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk diantaranya biaya produksi, biaya marketing atau distribusi, biaya pengemasan, gaji karyawan, pajak pemerintah, dan sebagainya. Selanjutnya, beralih ke analisis SWOT PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pembahasan terakhir yaitu analisis SWOT PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebelum menjelaskan analisis SWOT PT Indofood Sukses Makmur Tbk, saya terlebih dahulu menjelaskan pengertian dari analisis SWOT.
SWOT adalah singkatan dari strength, weakness, opportunities, dan threat, atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Strength dan weakness, atau kekuatan dan kelemahan, berasal dari internal perusahaan. Ialah hal-hal yang dapat dikontrol perusahaan dan dapat berubah. Sedangkan opportunities dan threats, atau peluang dan ancaman, adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan pada pasar yang lebih besar. Pada intinya, analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan internal dan eksternal untuk suatu tujuan bisnis. Nah, berikut analisis SWOT pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Di antaranya, strength atau kekuatan terdiri dari yang pertama, merek atau brand yang sudah dikenal dan go internasional. Nah, tentunya produk-produk dari PT Indofood ini sudah terkenal di kalangan masyarakat, bahkan sudah go internasional. Dan sudah melakukan ekspansi ke beberapa negara sebagai produk unggulan, seperti produk mie instan yang bernama Indomie. Nah, yang kedua, kekuatan PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini ialah produk-produk dengan harga yang terjangkau. Inilah mengapa produk Indofood banyak digemari semua kalangan. Alasannya karena harga produk-produk PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini masih terjangkau oleh semua kalangan, dan itu merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mendapat target perusahaan. Yang ketiga, keahlian cita rasa. Nah, kekuatan lainnya yang dimiliki oleh PT Indofood ini ialah keahlian cita rasa yang luar biasa. Indofood memiliki resep terbaik dengan cita rasa ya terbaik yang membuat banyak orang menyukainya. Yang keempat, jangkauan distribusi yang luas. Distribusi Indofood dinilai cukup baik dalam mendistribusikan produknya dengan dukungan anak perusahaan distribusinya, dan ini menjadi kekuatan bagi perusahaan. Yang keempat, yang kelima, kecepatan dalam jangkauan konsumen. PT Indofood memiliki satu grup tersendiri yang grup pendistribusian produk-produk, yaitu grup distribusi Indofood. Divisi ini pegangannya Indofood baik di toko ataupun rumah makan. Dan yang terakhir, kekuatan atau strength PT Indofood ialah sudah mendapatkan berbagai penghargaan. Nah, penghargaan merupakan tanda bahwa manajemen perusahaan sangat baik. Salah satu brand yang banyak mendapatkan penghargaan yaitu produk mie instan Indomie. Di antaranya pada tahun 2018, Indomie mendapat penghargaan sebagai merek unggulan pertama di Indonesia dan ke-8 di global oleh kantor World Panel. Menjadi top 50 paling berharga merek Indonesia pada 2018. Indomie sebagai merek yang ada di Indonesia yang paling dicintai oleh WPP. Dan Indomie sebagai halal top brand 2018 dalam kategori mie instan oleh The Assessment Institute untuk makanan, obat-obatan, dan kosmetik atau majelis ulama. Nah, yang kedua ialah weakness atau kelemahan. Weakness atau kelemahan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini diantaranya yang pertama, persediaan bahan baku sebagian masih bergantung pada impor. Kenyataannya, beberapa dari bahan baku perusahaan Indofood merupakan bahan baku impor yang menjadi titik terlemah di mana setiap bahan baku tersebut harus lengkap. Kedepannya mungkin harus bisa memanfaatkan bahan baku lokal dalam produksi. Yang kedua, ialah biaya produksi kurang efisien karena menggunakan bahan bakar yang harganya cenderung mahal. Nah, pada kenyataannya perusahaan Indofood sangat terpengaruh dengan kebijakan pemerintah mengenai bahan bakar. Hal tersebut akan mempengaruhi biaya yang menyebabkan kenaikan harga jual atau menurunnya keuntungan. Opportunities atau peluang PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini tentunya banyak. Di antaranya, yang pertama, pasar domestik yang berkembang. Nah, semakin berkembangnya masyarakat menjadi masyarakat yang modern,
pastinya sangat membutuhkan makanan yang pengganti makanan pokok yang instan. Cocok dengan produk Indofood yang dimana produknya serba instan dan mudah diolah untuk dikonsumsi. Yang kedua, diminati dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Semakin produk banyak diminati dan diterima dengan baik oleh semua kalangan, semakin membuka peluang untuk memasarkan produk. Yang ketiga, pasar internasional terbuka. Setelah perusahaan melakukan riset pasar, ternyata pasar internasional memiliki peluang yang besar untuk produk Indofood diterima di dunia internasional. Dan yang keempat, daya beli konsumen yang meningkat setiap tahun. Jika daya beli konsumen terus meningkat, maka kebutuhannya pun harus terpenuhi. Hal ini membuka peluang yang baik untuk memasarkan setiap produk PT Indofood ini. Dan yang terakhir, threats atau ancaman. Nah, threats atau ancaman ini mungkin akan menjadi sebuah hambatan dalam menggunakan perusahaannya dan harus segera mencari solusi. Nah, terus atau ancaman PT Indofood ini diantaranya yang pertama, kompetitor mengeluarkan produk baru yang lebih inovatif. Banyak para pesaing yang akhirnya mengeluarkan produk baru mereka yang mungkin lebih inovatif dan mungkin jauh lebih enak rasanya dan lebih praktis dalam pembuatannya. Itu akan menjadi sebuah ancaman terhadap perusahaan. Dan yang kedua, masalah jaminan kesehatan. Nah, sekarang banyak isu-isu yang tersebar luas di masyarakat bahwa salah satu produk unggulan mereka atau produk unggulan PT Indofood yaitu mie instan yang bermerek Indomie yang katanya tidak baik untuk kesehatan, yang menjadikan produk Indofood tersebut malah banyak ditinggalkan konsumen. Ini merupakan permasalahan yang cukup serius sebagai ancaman perusahaan dan mau tidak mau harus ada solusi pemecahan masalah untuk mengembalikan kepercayaan konsumen kepada produk Indofood tersebut. Yang ketiga, permintaan konsumen yang menurun. Permasalahan ini berkesinambungan dengan permasalahan yang masalah jaminan kesehatan, di mana munculnya tren gaya hidup sehat dengan opini produk Indofood yang instan kurang baik untuk kesehatan menyebabkan permintaan konsumen yang menurun. Dan hal-hal seperti ini harus segera disikapi dengan baik dan serius guna meningkatkan kembali produk-produk Indofood. Dan yang terakhir, bea cukai yang terlalu tinggi dan dikenakannya pajak penjualan. Dengan peningkatan kebijakan pemerintah mengenai pajak impor dan pajak penjualan akan membuat ancaman tersendiri bagi perusahaan yang akan mengakibatkan biaya semakin besar dan laba semakin menurun. Selesai sudah pembahasan dan pemaparan mengenai PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini. Berikut saya paparkan kesimpulan. Saya bisa simpulkan bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan Indofood ini merupakan perusahaan milik Salim Group yang bergerak di bidang industri pengolahan makanan yang memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman. Di antaranya mie instan, makanan ringan, tepung terigu, minyak goreng, dan masih banyak lagi produk-produk lainnya. Perusahaan ini bertempat di ibu kota Jakarta, dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini didirikan oleh Sudirman Salim pada tanggal 14 Agustus 1990. Nah, tidak hanya memasarkan di lokal saja, PT Indofood juga melakukan aktivitas bisnis internasional dengan melakukan ekspansi ke luar negeri. Tercatat sampai tahun 2015, produk-produk Indofood CBP masih diekspor ke lebih 80 negara. Penyebaran produk-produk Indofood sudah hampir menjangkau seluruh benua, mulai Amerika, Eropa, Timur Tengah, Asia, dan Afrika. Tapi tidak hanya produk ekspor, Indofood juga berani membangun pabrik mie instan di beberapa negara seperti Malaysia, Saudi Arabia, Nigeria, Suriah, Mesir, Serbia, Sudan, yang terbesar di Maroko. Total ada sekitar 16 pabrik yang tersebar di berbagai negara di dunia. Dan hasil dari analisis dan BMC dan analisis SWOT pun membuktikan bahwa perusahaan Indofood ini merupakan perusahaan industri makanan yang besar dan menjadi perusahaan unggulan pertama perusahaan industri makanan dengan jangkauan distribusi yang luas
Dan mempunyai keahlian cita rasa, perusahaan Indofood ini dikenali dan diminati banyak orang, semua kalangan, bahkan sampai go internasional dan melakukan ekspansi ke luar negeri. Dengan begitu, pemilik dari perusahaan ini, yakni Salim Group, telah sukses mengembangkan perusahaannya menjadi sebuah perusahaan yang luar biasa dan go internasional. Mungkin cukup sekian pembahasan dan pemaparan yang saya sudah jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.